yang kita kembali beribadah pagi hari ini. Saya percaya kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan terus nyata bagi kita semua. Mari Bapak Ibu satu pujian kepada Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Semua akan tercapai. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Semua akan tercapai. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua oleh karena kemurahan-Mu kami ada, kami kuat, kami sehat. Semua karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Semua katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan memuji dan menyembah-Mu, kami ada, kami sehat, kami kuat, kami diberkati. Semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi semua jemaat yang ada di rumah-rumah. Urapi kami semua untuk mendengar pesan Tuhan berulang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jika semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu Tuhan. Tanpa terasa kita masuk pada bulan Mei, bulan kelima di tahun ini Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan,
kami berdoa kiranya semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik, dan selalu diberkati Tuhan. Katakan amin. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam pesan Tuhan untuk bulan ini, Bapak Ibu. Alkitab mencatat setelah kebangkitan dan dari kematian Yesus, maka Yesus selama 40 hari menapakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Yesus selama 40 hari, Yesus akan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menyediakan tempat untuk kita, dan menjanjikan Roh Kudus-Nya. Bapak Ibu Tuhan, saya percaya banyak hal yang terjadi. Dan Yesus mengunjungi murid-muridnya, dan Yesus menapakkan diri kepada murid-muridnya. Banyak mujizat terjadi. Bapak Ibu Tuhan, kenapa waktu Yesus bangkit dari kematian, Yesus begitu serius, begitu memperhatikan murid-muridnya? Karena Yesus tahu ketika Yesus disalibkan, murid-muridnya dalam keadaan ketakutan. Murid-muridnya semua mundur, semua lari. Bapak Ibu, Alkitab berkata pintu-pintu semua terkunci. Tapi puji Tuhan, Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup, Yesus hidup memberikan kita hari Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Sebab Yesus hidup, ada hari Yesus. Yesus berjalan selama 40 hari mengunjungi murid-muridnya. Saya catat Bapak Ibu ada 2 hal penting yang dapat kita alami ketika Yesus bangkit dan Yesus datang kepada kita, ke rumah-rumah kita semua. Yang pertama adalah kita mencatat damai sejahtera bagi kita. Maka mulai hari ini Bapak Ibu catat baik-baik. Yesus berkata kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, atau Bapak Ibu ada di mana pun berada, yang menyuci ibadah pagi hari ini, GB mujizat itu nyata. Yesus memberikan damai sejahtera. Yang percaya amin. Yang kedua Bapak Ibu, Yesus juga memberkati Bapak Ibu. Yesus juga memberkati Petrus dan murid-muridnya yang dikala itu semalam-malaman tidak dapat mendapat apa-apa. Bapak Ibu memasuki bulan Mei tahun ini 2021. Kita masih belum tahu apa yang ada di depan kita, Bapak Ibu. Ya. Situasi seperti ini Bapak Ibu, di masa pandemi belum selesai, krisis ekonomi belum selesai. Belakangan kita mendengar Bapak Ibu orang-orang yang kita kenal juga mereka mengalami terpapar dengan COVID, bahkan tidak sedikit yang meninggal Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang menjaga, melindungi, mengurapi Bapak Ibu dan saya, keluarga Bapak Ibu dan saya, keluarga yang dijaga, diurapi Tuhan. Bapak Ibu, memang kami merasakan juga betapa sedih ketika orang yang terdekat dipanggil Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa hanya di dalam Tuhan ada kekuatan dan penghiburan. Bapak Ibu yang Tuhan, saya bersyukur, saya berdoa terus untuk semua jemaat, untuk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita agak jarang bertemu, tapi saya percaya melalui ibadah-ibadah seperti ini, maka saya berdoa buat Bapak Ibu, kiranya kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan selalu ada dalam hidup Bapak Ibu, hidup kita semua. Katakan amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupi, Tuhan pulihkan dengan cara yang ajaib. Bapak Ibu yang Tuhan, saya tahu biarlah semua kehendak Tuhan yang ada dalam hidup kita. Tapi kita pun tetap berhati-hati, berjaga-jaga Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang bekerja di kantor, yang bekerja di lapangan, yang punya ladang, yang punya toko, mungkin yang kuliah dan sebagainya, yang melakukan aktivitas di luar rumah. Saya percaya perkenanan Tuhan terus ada dalam hidup Bapak Ibu dan hidup saya. Dan kita juga tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Bapak Ibu, saya catat ada 10 M. Yang pertama adalah tetap pakai masker, Bapak Ibu. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun. Yang keempat, membatasi mobilitas. Yang kelima, menghindari kerumunan. Yang keenam, memuji dan menyembah Tuhan setiap saat. Bapak Ibu di kantor, di rumah, di mana Bapak Ibu berada, Bapak bisa memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketujuh, membaca Alkitab secara sistematis, secara berurutan, Bapak Ibu. Ya. Yang kedelapan, makan makanan yang sehat dan olahraga dan jemur matahari, Bapak Ibu. Itu bagus sekali. Ya. Yang kesembilan, miliki hati yang selalu bersyukur, hati yang gembira. Dan saya percaya, Bapak Ibu, di dalam hati yang gembira, imun kita akan naik, akan berbangkit. Dan yang ke-10 yang tidak bisa dilupakan adalah, mari Bapak Ibu kita membantu bagi jemaat yang kekurangan. Bapak Ibu Tuhan, saya percaya pesan Tuhan pada nomor ini, meskipun dalam keadaan sulit dan yang seperti ini, yang belum juga selesai, tapi kuasa Tuhan ajaib, kuasa Tuhan sempurna, kuasa Tuhan selalu nyata dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, Tuhan memberi kita damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15 sampai 17, Alkitab berkata, mari buka Alkitab Bapak Ibu semua. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu, yang pertama, hidup di dalam damai sejahtera. Alkitab mencatat sini, hendaklah damai sejahtera Allah memerintah dalam hatimu. Biarlah apa yang kita lakukan, kita perbuat, kita pikirkan, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Maka ada damai sejahtera yang menuntun hidupmu, yang menuntun langkah-langkahmu, yang menuntun kehidupanmu. Katakan amin. Damai sejahtera yang memelihara hatimu. Yang kedua, Filipi 4 ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, kita perlu damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan berikan bagi kita, tidak seperti yang dunia berikan kepada kita. Yesus adalah sumber damai sejahtera. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita hidup dengan damai sejahtera, maka ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, Bapak Ibu. Kalau hidup kita tidak penuh dengan damai sejahtera, maka kita sulit untuk melakukan sesuatu. Baik dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun kehidupan Bapak Ibu semua, milikilah damai sejahtera Tuhan itu. Yang pertama, ketika kita penuh dengan damai sejahtera, maka kita akan menjadi tenang. 1 Petrus 4 ayat ke-7, jadilah tenang, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu, saya percaya ketika hidup kita di dalam damai sejahtera,
kita dapat tenang dan kita dapat berdoa. Yang kedua, ketika kita hidup dalam damai sejahtera, maka hati kita gembira, Bapak Ibu. Ada ucapan syukur. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, Bapak Ibu, apapun keadaannya, biarlah kita selalu mengucap syukur. Hati kita, hati yang penuh dengan gembira, penuh dengan damai sejahtera. Yang ketiga, ketika hati kita penuh dengan damai sejahtera, maka di situ ada perkenanan Tuhan. Ya, 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 2. Saya baca buat Bapak Ibu. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Maka saya percaya setiap hari kita penuh dengan damai sejahtera, kita penuh dengan perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, kondisi di luar boleh menakutkan, kondisi di luar boleh mengerikan, kondisi di luar boleh banyak tangisan, tapi kita hidup damai sejahtera, maka saya percaya di situ ada perkenanan Tuhan. Poin yang kedua, selain Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan juga memberkati, Bapak Ibu. Tuhan yang sama tahun lalu, hari ini, dan besok, Tuhan yang selalu ingin memberkati. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan ingin memberkati Bapak Ibu dalam usaha pekerjaan apapun yang Bapak Ibu pegang. Tuhan ingin memberkati. Ya. Kita baca di Yohanes pasal yang ke-21 ayat 6 sampai 11. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenang pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak goyah. Bapak Ibu, ada 3 rahasia kenapa Petrus yang semalam-malaman mencari ikan dengan segala ilmunya, dengan segala kepandaiannya, keahliannya, Alkitab tidak mendapat apa-apa. Perhatikan ayat ini, Bapak Ibu. Ketika Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, Tuhan Yesus memberikan visi. Tuhan Yesus memberikan visi kepada Petrus, dan Petrus melakukan. Bapak Ibu ini Tuhan, gereja kita, GPI Mujizat itu nyata. Kita berkata, setiap keluarga-keluarga kita mengalami mujizat demi mujizat. Yang percaya amin. Tapi kita perlu lakukan, Bapak Ibu. Ya, waktu Petrus melakukan menebar di sebelah kanan, maka Alkitab mencatat dia menarik banyak ikan. Alkitab berkata di sini, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Poin pertama, di tengah masa pandemi, di tengah krisis, di tengah kesusahan, dan Bapak Ibu tetap dalam jalurnya Tuhan,
dalam visinya Tuhan, dalam visinya gembala, visinya gereja, maka saya percaya Tuhan tidak menahan-nahan berkatnya. Bapak Ibu, dan Tuhan Yesus berkata, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan. Petrus melakukan apa yang Yesus telah katakan, dan itu terjadi, Bapak Ibu. Dan saya rindu semua jemaat mengalami ini juga. Apa yang Yesus katakan engkau lakukan, maka itu akan terjadi. Kata amin. Jadi mulai hari ini, dalam situasi yang tidak mungkin, situasi yang krisis, situasi yang susah, situasi yang mengalami krisis, dan waktu kita berjalan bersama Yesus, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, perintah Tuhan kita lakukan, maka mujizat, kelimpahan pasti akan terjadi. Alkitab berlalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Dalam nama Yesus, mari Bapak tangkap ikan itu, tangkap ikan itu, tangkap ikan itu, tangkap ikan itu, tangkap ikan itu. Kata amin. Tapi syarat yang pertama adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, seperti yang Tuhan sampaikan. Kata amin. Yang kedua, Bapak dikasih Tuhan, di sini kita berkata, murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika Petrus diberkati dengan ikan-ikan yang besar, yang sebelumnya dia cari begitu susah, semalam-malaman tidak mendapat apa-apa, semalam-malaman tidak mendapat satu ekor pun. Ketika melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus, dia mendapat ikan yang banyak. Petrus mengingat teman-temannya, Petrus mengingat murid-murid yang lain, dan Alkitab berkata murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 2 hasta, dan mereka menghela jala penuh ikan itu. Di sini Petrus berubah. Ketika awal Petrus berusaha dengan segala logikanya, kemampuannya, keahliannya, Alkitab tidak mendapat apa-apa. Kita jemaat Tuhan, engkau bekerja, engkau mengadakan dirimu sendiri, engkau bekerja memakai logikamu sendiri, engkau bekerja memakai kepandaianmu sendiri. Hati-hati, Bapak, engkau tidak akan mendapat apa-apa. Ketika engkau berjalan bersama Yesus, engkau melakukan apa yang Yesus perintahkan, lakukan seperti yang Yesus katakan, maka mujizat akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Yang mau terima mujizat katakan amin. Yang siap terima mujizat katakan amin. Yang kedua, Petrus berubah. Dia tidak mementingkan diri sendiri lagi. Dia mulai mengajak teman-temannya, mulai mengajak murid-muridnya untuk sama-sama menangkap ikan, sama-sama mendapat ikan, sama-sama mendapat berkat, sama-sama diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ayo tepuk tangan dulu buat Tuhan, katakan amin. Yang ketiga, ini kunci, Bapak Ibu, ini kunci. Ayat 10, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus pada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Bapak Ibu, waktu saya baca ulang-ulang ayat ini, Bapak Ibu, apa Yesus tidak sanggup menangkap ikan sendiri? Apa Yesus tidak sanggup mendapat ikan sendiri? Harus minta kepada murid mereka, kepada murid-muridnya, atau kepada mereka. Coba kita baca ayat yang ke-10. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu.
Bapak Ibu, Tuhan kita Tuhan segalanya. Dia sumber mujizat, Dia sumber berkat. Dia ingin selalu bersama-sama dengan murid-muridnya. Bagi Tuhan, urusan ikan, urusan yang sepele. Bagi Tuhan, urusan berkat, urusan yang sepele. Tapi Yesus ingin melihat hati murid-muridnya. Dia berkata, bawalah beberapa ikan. Sementara murid-muridnya, Petrus dan teman-temannya mendapat 153 ekor besar-besar, Bapak Ibu. Yesus tidak minta semua. Yesus tidak minta 100 ekor. Tidak minta 50 ekor. Yesus hanya berkata, bawalah beberapa ikan. Bapak Ibu Yesus Tuhan, ini pesan Tuhan untuk kita. Untuk kita mengalami mujizat double porsi, mujizat tanpa batas. Kita harus dengar-dengaran, kita harus mengerti bahwa ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bapak Ibu, maka saya percaya mulai hari ini kita lakukan persis apa yang Tuhan perintahkan. Kita diberkati, kita ingat teman-teman kita yang lain, teman-teman yang seiman kita ingat yang lain, dan kita kembalikan kepada Tuhan. Maka saya percaya ayat selanjutnya berkata, ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Baca baik-baik, Bapak. Penuh ikan-ikan besar, bukan ikan kecil, ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak goyah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada bagian Bapak Ibu, ada bagian Tuhan. Maka saya percaya besar-besar Tuhan berikan kepada kita. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya untuk pesan Tuhan bulan Mei, biarlah kita hidup penuh dengan damai sejahtera. Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri pada murid-muridnya, dan juga datang kepada Bapak Ibu dan saya. Meskipun rumah-rumah kita terkunci, Yesus datang kepada Bapak Ibu dan saya, dan Yesus berkata, damai sejahtera bagimu, bagi kami, bagi saya. Dan Tuhan tidak pernah menahan berkatnya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ayo tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, bagaimana kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sederhana. Tuhan mengurapi kami semua. Kami boleh mengerti di tengah-tengah pandemi krisis seperti ini, kami hidup penuh dengan damai sejahtera, karena Engkau adalah sumber damai sejahtera. Dan kami tetap diberkati, tetap eksis, tetap berdiri, tetap kuat, karena Engkaulah yang menolong, yang mengurapi kami. Engkaulah sumber berkat bagi kami. Dan kami tahu, dan kami melakukan apa yang seperti Engkau perintahkan. Dan kami mengingat teman-teman kami yang lain. Dan kami tahu, kami mengembalikan milik kami kepada Tuhan. Maka kami percaya, hidup kami semakin diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Ya Tuhan, ya Bapak.